Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini setelah pada pertemuan berikutnya kita belajar tentang jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang organ tumbuhan. Nah, pada organ tumbuhan ini isinya atau penyusunnya itu adalah jaringan-jaringan tumbuhan yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Adapun organ-organ tumbuhan yang ada itu adalah ada akar, batang, daun, bunga, dan juga biji. Nah, mereka semua adalah organ-organ tumbuhan. Selanjutnya, kita coba lihat peta konsepnya dari organ dan jaringan tumbuhan, yaitu nah ini organ tumbuhan. Organ tumbuhan itu disusun oleh jaringan. Meristem, epidermis, phloem, xilem, kolenkim, parenkim, dan juga sklerenkim. Nah, nanti aplikasinya kita akan belajar tentang kultur jaringan, bagaimana sebuah kultur jaringan itu dibuat. Nah, terus kemudian dari jaringan-jaringan yang ada di sini, mereka akan menyusun akar, batang, daun, biji, dan juga bunga. Nah, terus setelah kita belajar nanti tentang akar, batang, daun, kita nanti akan mengetahui bahwa misalnya akar itu ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada stele, yang di dalam stele nanti ada phloem, ada juga xilem. Ciri-ciri epidermis yang ada di akar bagaimana? Nah, tentunya ciri-ciri epidermis di sini sama dengan ciri-ciri epidermis yang menyusun atau jaringan epidermis yang menyusun pada akar. Nah, jadi keterkaitan organ tumbuhan dan jaringan ada di situ ya. Ciri-ciri yang ada di sini sebagai penyusun akar ini nanti ada pada ciri-ciri pada jaringan. Nah, sekarang kita langsung melihat akar, struktur akar. Nah, coba diperhatikan struktur akarnya. Jadi ini sudah ada gambar yang ada keterangannya. Jadi yang paling luar ada epidermis, korteks, endodermis, ada perisikel di dalamnya sini, di lapisan ini perisikel. Ada xilem, ada phloem. Nah, terus ini ada stele atau silinder pusat. Coba kalian amati strukturnya. Ini akar monokotil bentuknya seperti ini, akar dikotil bentuknya begini. Nah, jadi nanti ketika ada soal, misalnya ada soal terus kemudian ditunjukkan gambar seperti ini, nah kalian tahu itu akar monokotil atau akar dikotil. Jadi silahkan mengamati perbedaannya seperti apa. Oke, itu tentang akar. Nanti akan saya sampaikan kegiatan yang harus kalian lakukan di akhir penyampaian video. Selanjutnya untuk batang. Nah, ini kita lihat batang. Ini adalah batang monokotil. Jadi yang digunakan untuk membedakan baik pada akar maupun pada batang, yang dapat digunakan untuk membedakan antara monokotil dan juga dikotil itu adalah berkas pembuluh angkut, letak berkas pembuluh angkut. Kalau ini berkas pembuluh angkutnya seperti ini, ada xilem di sini, ada phloem di sini. Kalau yang pada monokotil, nah ini phloemnya ini, xilemnya ini. Kalau pada batang, nah ini berkas pengangkutnya ini. Sementara kalau pada batang ini tadi monokotil, kalau pada batang dikotil berkas pengangkutnya ini. Nah, yang ada di sini. Jadi membedakan keduanya bagaimana? Simpel saja, amati berkas pengangkutnya. Kalau xilem dan phloemnya itu nanti tersebar, tersebar seperti ini, nah ini adalah batang monokotil. Sementara kalau tersusun melingkar sini beraturan, ini adalah batang dikotil. Nah, ini kita coba perbesar. Nah, ini batang dikotil ini ya. Batang dikotil karena berkas pengangkutnya, ini berkas pengangkutnya. Ini tersusun melingkar. Nah, ini melingkar beraturan. Urut-urutan kalau dari luar ada epidermis, ada korteks, ada phloem primer, phloem sekunder, cambium, xilem sekunder, xilem primer, dan yang di tengah adalah ampulur.
Floem primer sekunder maupun xilem sekunder primer ini ditemukan pada batang yang sudah tua. Kalau pada yang masih muda biasanya belum ditemukan primer ataupun sekunder, jadi masih hanya floem xilem itu saja. Tapi ketika batang itu sudah tua, nanti akan ditemukan ada struktur floem primer dan floem sekunder. Ya, selanjutnya kita menuju ke bagian berikutnya. Ini struktur batang dari monokotil. Jadi berkas pengangkutnya tersebar, terus kemudian kita perbesar di sini. Jadi kolenkim, epidermis tentunya yang paling luar. Terus kemudian, nah ini berkas pengangkut. Ini berkas pengangkut. Ada xilem. Nah ini yang besar ini xilem. Terus kemudian ada floem. Nah ada di sini. Ini floem. Terus kemudian di sini ada yang menyelubungi. Jadi yang menyelubungi berkas pengangkutnya ini adalah ada sklerenkim. Nah, ciri-cirinya bagaimana ya? Ciri-cirinya kita pahami lagi di pertemuan berikutnya. Ada jaringan sklerenkim sebagai jaringan penyokong. Nah, itu ciri-cirinya ada di situ. Selanjutnya kita lihat struktur daun. Oke, untuk struktur daun, untuk monokotil dan dikotil kurang lebih bentuknya relatif sama. Jadi ada lapisan paling luar, ada epidermis, ada palisade parenkim. Banyak kloroplas di sini, berarti di sini tempatnya adalah tempat untuk fotosintesis. Ada jaringan spon bunga karang. Nah ini ada kloroplas juga yang hijau-hijau kecil ini. Nah, ini adalah kloroplasnya. Ini untuk fotosintesis, juga untuk menyimpan cadangan makanan. Di sini ada stomata, guard cell. Kalau guard cell ini yang sel penjaga, ini yang fungsinya untuk membentuk stomata. Stomata lubangnya. Terus kemudian ada berkas pengangkut, ada xilem, ada floem. Terus kemudian ada epidermis bawah di sini. Nah, silakan nanti mengamati strukturnya, mengamati struktur atau jaringan di sini. Biasanya kalau pada soal-soal itu sering ditanyakan ini fungsinya, misalnya ini apa, fungsinya apa, ini siapa, fungsinya apa. Nah, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk struktur bunga. Nah, struktur bunga di sini ada keterangan. Jadi stamen antar filamen, yang misalnya stamen benang sari, antara kepala sari, filamen benang sari. Terus filamen tangkai ya, tangkai benang sari. Ada karpel dan seterusnya. Karpel putih, stigma kepala putih, stilus tangkai putih. Nah, ini stilus tangkai putih, stigma kepala putih. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian dari bunga. Nah, nanti di kegiatan belajar kalian mencari fungsinya. Saya lanjutkan ya, kalau ini adalah bunga anggrek. Bunga anggrek. Kita perlu tahu pada bunga anggrek itu yang kelihatan warna-warni menarik itu semuanya bukan mahkota, tapi kelopak pun juga warnanya menarik. Nah, ini ada sepal ini kan kelopaknya. Kalau petal ini adalah mahkota bunganya. Nah, ini yang menarik pada bunga anggrek. Terus kita lihat di sini biji. Untuk biji, ini ada biji monokotil, biji gimnosperme. Gimnosperme itu biji yang tidak ditutupi daging buah. Kalau monokotil dikotil ini biji yang ditutupi daging buah. Nah, sama nanti kegiatannya kalian belajar tentang struktur-struktur biji ini, dan kemudian nanti silahkan mengamati fungsinya untuk apa saja. Saya rasa untuk tahap 1 sampai di sini dulu. Setelah ini nanti silahkan melanjutkan ke video pada tahap ke-2. Saya berhenti dulu untuk tahap 1. Silahkan kalian mencoba mengulangi atau mereview kembali. Dan saya akhiri dulu ya.